Mari kita tidak boleh berkata seperti orang dunia. Roma 12 ayat 2, saudara mengerti. Jangan kamu serupa dengan dunia, tapi baharuilah akal budimu. Pembaruan budi, pembaruan pola pikir. Saudara jangan pernah lagi saudara berkata, saya sudah tua, saya tidak bisa menghafal. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Karena semua orang kudus, rasul-rasul itu tidak terpelajar pada zaman Tuhan Yesus. Tapi mereka adalah orang yang penuh hikmat. Saudara, tanpa sadar ketika kita berkata, sudah tua, kita nggak bisa menghafal, tidak bisa belajar. Maaf saudara, itu sebetulnya menolak Roh Kudus. Makanya kenapa banyak orang menjadi bebal. Makin tua makin bebal. Makin tua makin sukar diberitahu. Karena saudara menolak ajaran. Hosea 4 ayat 6 berkata bahwa umatku binasa karena mereka menolak pengetahuan. Karena mereka tidak mengenal aku. Jadi minta ampun ya saudara. Minta ampun. Jangan Anda salah bicara. Karena kalau salah bicara Anda berdosa. Oleh mulutmu engkau dibenarkan dan oleh mulutmu engkau akan dihukum. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, pola pikir saya berbeda. Saya tidak pernah mengakui kalau saya itu tidak bisa menghafal, tidak bisa mengerti, tidak. Umur saya 58 tahun. Saudara yang berumur 58 tahun sama dengan saya. Jangan di antara saudara berkata bahwa saya sudah tua. Apa bedanya saya dengan saudara? Mari saudara berubah. Jangan seperti orang dunia. Orang Kristen saudara makin tua, hikmat Allah makin luar biasa. Anda mendapat penglihatan, Anda dapat mimpi, Anda mengerti kebenaran demi kebenaran. Maka itu saudara, kalau engkau tidak baca kitab suci, setiap hari saudara tidak baca kitab suci, engkau tidak punya hikmat Allah. Yang ngerti katakan amin. Ya, apalagi yang umur 69 ini buwin. Jangan sekali-kali berkata, sudah tua pak, nggak bisa hafal pak. Jadi minta ampun ya saudara sama Tuhan Yesus, sama Bapa. Jika saudara yang takut ikut ujian karena tua, bahkan ada yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa. Saudara, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau menghina, itu namanya. Bagaimana mungkin saudara, manusia rohani, saudara tidak bisa diuji secara rohani. Saudara, ini ukuran diri kita. Makanya ujian yang saya lakukan oleh perintah Tuhan itu bukan kebetulan. Ini menguji dirimu. Ini menguji saudara semua. Apakah selama ini engkau benar-benar mengikut Tuhan dengan iman, dengan hikmat, atau dengan perasaan? Kalau Kristen saudara perasaan, segera saudara bertobat. Kristen itu iman. Iman bukan perasaan. Iman itu hikmat Allah. Kristus itu hikmat. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, dia memiliki kecerdasan rohani. Maaf saudara, kalau ada di antara saudara, apalagi yang sudah berumur lanjut, Anda tidak memiliki kecerdasan rohani, minta maaf, saudara hidup jauh dari Tuhan. Bapak ibu saudara harus ingat, kita bukan ikut
agama duniawi. Kita mengikut Tuhan Yesus. Ingat, ujian ini bukan daging, ujian ini roh. Harusnya saudara menerima ujian ini dengan penuh sukacita. Harusnya saudara belajar dengan penuh sukacita. Apa yang saudara baca ini adalah pengenalan akan Allah, pengetahuan rohani, sebab datangnya dari roh. Dan Anda terima dengan roh, dan Anda bukan hanya belajar secara duniawi, tapi Anda menerima pewahyuan, dan itu hikmat Allah. Saya berharap saudara mengerti. Saya bersyukur saudara, kita adalah salah satu-satunya gereja di dunia yang mengadakan ujian bagi jemaat domba-dombanya. Kita satu-satunya organisasi, atau saya katakan kegerakan NCC Internasional yang mengadakan ujian. Bahkan orang-orang sekelas pendeta ketakutan, sekelas penginjil ketakutan. Saya berharap saudara mengerti ya, supaya apa yang kita lakukan ini bukan seperti anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, SMA, kuliah. Bukan saudara. Kalau beberapa waktu ini Anda ditarik oleh roh lain, roh asing itu namanya, Anda masuk kepada SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, bertobat saudara. Bertobat toh. Dan nanti besok itu sampai Rabu pagi saya akan mengajar terakhir bahan ini, dan kemudian akan di-close. Setelah itu hari Kamis saya sudah tidak lagi mengajar tentang sekolah imam, dan semua pengajaran sekolah imam nanti tim media akan membuatkan akumulasinya semuanya, akan rekaman-rekaman khotbah tiap hari ini akan di playlist ya, dan akan dibuat satu tayangan penuh dimasukkan kepada YouTube sehingga dapat jadi berkat bagi semua orang. Kita buka halaman 113. Mari kita mengerti sekarang tentang tabut perjanjian ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagian ini saudara harus mengerti. Perhatikan. Inilah tabut perjanjian, yaitu realita hadirat Tuhan. Saudara ingat, di tabernakel, di ruang Maha Kudus, disitulah tabut perjanjian. Makanya kemarin saya ajarkan, jadilah orang yang mengikat perjanjian. Bersumpahlah saudara, bahwa engkau dan seisi rumahmu adalah imam bersama Tuhan Yesus. Bersumpahlah, ikatkan perjanjianmu dengan Tuhan. Maka kuasa perjanjian itu akan turun. Saya sudah jelaskan kemarin. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus mengalir atas saudara? Karena perjanjian. Ingatkan dengan perjanjian. Melalui perjamuan kudus, melalui keimaman saudara. Nah, realita tabut perjanjian itu masih ada. Dan saudara harus mengerti, saya gambarkan realita hadirat Tuhan karena tabut perjanjian itu Allah hadir di sana. Kemuliaan Allah di sana. Maka itu gambar bagan realita hadirat Tuhan ini, saudara perhatikan. Saya membagi 3 area. Sebagaimana di dalam tabernakel itu adalah pelataran, ruang kudus, dan Maha Kudus. Saya membagi 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jadi yang sebelah kiri sekali, kalau saudara lihat, jadi gambar ini sesungguhnya itu dibagi 3, saudara.
Ya. Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Ruang Maha Kudus itu di roh ini. Saudara harus mengerti, ruang Maha Kudus itu ada di roh. Kemudian jiwa. Jiwa ini yang melakukan nanti. Dan tubuh itu hasilnya di sini. Jadi saudara harus tahu gambar realita ini, realita diratuan ini, ya, adalah dibagi roh, jiwa, dan tubuh. Saudara harus mengerti ya. Maka itu di roh itu ruang Maha Kudus. Jadi saudara, perjalanan saudara masuk dari pintu gerbang, kemudian mezbah bakaran, korban bakaran, itu penyucian salib Kristus, kemudian kolam pembasuhan baptisan, Anda masuk lagi menjadi imam, itu Anda ada di ruang kudus, dan masuk lagi ruang Maha Kudus. Jadi perjalanan rohani saudara pertama itu dari pintu gerbang masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi realita diratuan dari ruang Maha Kudus keluar ke pelataran. Anda bisa mengerti ya? Maka itu ketika saudara dibawa masuk sampai ruang Maha Kudus, maka saudara harus mulai mengerti bahwa Anda harus diam, tinggal di ruang Maha Kudus itu bersama Tuhan Yesus. Karena dari dalam bait Allah mengalir aliran air hidup. Mazmur 92 dikatakan bahwa orang yang ditanam di bait Allah mereka akan bertunas di pelataran dan masa tuannya gemuk dan segar. Gemuk dan segar, ingat. Orang tua Kristen, generasi Lois Kristen, makin tua makin cerdas, makin tua makin berhikmat, makin tua makin smart, makin tua makin cemerlang. Anda harus aminkan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kenapa Anda berkata, saya sudah tua, selalu begitu. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Kenapa saudara makin tua makin ngantuk? Kenapa Anda lemah banget ya? Minta maaf saudara, kegagalan kekristenan banyak terjadi di umat Tuhan karena mindsetnya. Minta ampun loh saudara, saya khawatir, minta maaf, Anda tidak dapat mahkota loh. Saya khawatir apa yang kau lakukan tidak mendapat pahala. Hati-hati. Karena itu cara pikir saudara. Jangan pernah saudara mengaminkan cara dunia. Karena firman Allah berkata, Mazmur 92. Di masa tuanya makin cerdas, makin gemuk, makin encer otaknya. Bapak Ibu Saudara dengar. Keimaman itu bukan dihafal. Keimaman itu dialami. Keimaman itu dijalani. Saudara menjalani bukan sekedar fisik, jiwamu juga dan rohmu. Jangan biasa seperti orang-orang umum. Yang ngerti katakan amin. Jangan biasa saudara, karena di dalam Kristus itu saudara luar biasa. Nah kembali Bapak Ibu Saudara,
Di dalam 1 Yohanes 2, kalau saudara baca ayat 20 dan 27, saudara harus tahu disitulah pengurapan. Pengurapan ada di roh dulu, di dalam. Makanya gambar ini saya mulai dengan roh. Itu ruang Maha Kudus. Nah, di dalam roh itu, saudara, ada iman. Iman. Saudara, iman itu di roh. Iman itu dikaruniakan. Tidak ada seorang dapat percaya Yesus adalah Tuhan jika bukan oleh karena Roh Kudus. Jadi roh saudara dengan Roh Kudus itu menyatu. Anda terima iman. Dan itulah tabut Tuhan. Anda mengerti? Yakini di dalam diri saudara ada pengurapan tabut perjanjian. Saya sudah menjelaskan nubuatan tabut perjanjian. Di dalamnya ada buli-buli berisi mana surgawi. Itu artinya perjanjian Allah tentang pemeliharaan. Walaupun semua bahan atau barang-barang yang ada di dalam tabut itu menyatakan murka Allah, ya, karena kebebalan orang Israel. Tapi perjanjian itu berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang yang mengikatkan perjanjian, orang yang mau hidup dalam roh, orang yang mau mempercayai firman, orang yang hidup dengan iman, bukan dengan pengetahuan dunia, bukan dengan cara pikir dunia, tidak sama dengan dunia. Dia harus mengalami perubahan mindset. Makin tua makin bijaksana, makin tua makin punya pengendalian diri, bukan makin tua makin jadi anak-anak childish. Makin tua makin cari perhatian, makin tua makin ngomel sana ngomel sini. Ngomelnya banyak, dengar firman tidur. Jangan saudara, jangan akui kemanusiaanmu di hadapan Tuhan. Karena saudara sudah menjadi man of God. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam tabut perjanjian ada mana surgawi, itu perjanjian penyediaan. Dalam tabut perjanjian ada yang namanya tongkat Harun yang berbunga, bertunas, berbuah. Itu artinya otoritas. Saudara diberikan otoritas keimaman. Perjanjian keimaman itu selama-lamanya itu perjanjian garam. Perjanjian keimaman itu adalah Anda memiliki hak waris kerajaan surga. Dan ada 2 loh batu. Hukum Allah itu perjanjian yang diberikan untuk ibadah. Orang-orang yang melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan dijamin, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara benar. Memelihara 10 hukum Allah, khususnya hari Minggu, saudara. Anda bisa mengerti, itu semua ada di roh, di batin saudara. Maka itu yang tersembunyi di dalam. Baru setelah itu saudara masuk kepada jiwa. Nah, jiwa itu, perhatikan, ini realita hadirat Tuhan ya. Jadi saudara itu hidup di hadirat Tuhan. Supaya saudara tahu how it's work-nya hadirat Tuhan itu. Bagaimana kerjanya hadirat Tuhan itu. Sebab hadirat Tuhan tidak pernah bekerja jika saudara tidak mengerti tentang tabut perjanjian. Saudara tidak akan mengerti. Sama dengan kuasa Tuhan Yesus bekerja ketika Anda memegang perjanjian. Ketika Anda melakukan dengan iman. Orang yang tidak melakukan sesuatu dengan iman, tidak terjadi apa-apa di dalam hidupnya sesuai dengan Tuhan inginkan. Jadi saudara, jiwa itu pikiran, perasaan, keinginan saudara.
Dan di jiwa itu saudara melakukan tugas keimaman. Doa pagi, doa malam, ibadah minggu, pelayanan, melakukan 10 hukum Allah. Ini namanya pekerjaan roh iman. Jadi saudara, yang sebelah paling kiri itu adalah ruang Maha Kudus. Di sana ada roh dan iman, itu tabut Tuhan. Maka pekerjaannya roh dan iman itu adalah doa pagi, doa malam, baca Alkitab, juga ibadah minggu, melayani di gereja, dan sesuai dengan karunia. Itu pekerjaan roh dan iman. Siapa yang mengerjakan? Jiwa, pikiran saudara, perasaan, dan keinginan saudara. Nah, ketika saudara melakukan hal ini di jiwa, maka yang terjadi adalah perubahan diri. Nah, perubahan diri ini itu pelataran. Orang yang ditanam di bait Allah, dia akan bertunas di pelataran. Pelataran itu orang ngeliat. Yang bisa dilihat di dalam hidup saudara bahwa saudara ada hadirat Tuhan, ya, itu adalah jiwamu dan tubuhmu. Makanya saya bilang, jangan sakit jiwa. Kalau Anda benar-benar menghidupi tabut Tuhan, benar-benar menghidupi keimaman, jiwamu sembuh. Jangan ada orang melihat Anda sakit jiwa. Saudara, orang lain itu bisa melihat buah hadirat Tuhan itu di jiwa kita. Saudara, itu manusia itu yang nampak keluar itu jiwa dan tubuhnya. Tubuh itu reaksi. Makanya kalau saudara hidup di dalam tabut perjanjian, yang keluar perubahan diri, perubahan karakter. Maaf saudara, orang yang tersinggungan, saudara tidak sadar bahwa orang lain melihat engkau sudah sakit jiwa. Orang yang suka protes itu sakit jiwa. Pemarah, temperamen, itu sakit jiwa. Orang yang tidak bisa bergaul dengan orang itu sakit jiwa. Saudara, orang itu bisa ngelihat, ini ibu ini agak terganggu jiwanya. Ada orang sakit jiwa itu karena trauma, kepahitan yang dalam, luka. Kalau ibu-ibu dilukai suaminya, luka yang belum sembuh, dia akan mengalami sakit jiwa. Kalau ini tidak beres, pekerjaan roh tidak bekerja dalam hidup dia. Saudara, orang yang sakit jiwa itu kelihatan. Tinggal kadarnya seberapa. Makanya saya pesan saudara, jangan mengeluarkan jiwamu yang duniawi. Misalkan iri hati, tidak puas. Saudara, itu kelihatan di depan. Maaf saudara, ada pendoa. Kalau ngomongnya waduh firman, tapi jiwanya terganggu. Kita tahu. Saudara minta maaf, ada orang-orang, dan itu banyak rata-rata wanita, pria itu jarang. Walaupun ada pria yang ngalami juga kejiwaan, tapi beda dengan wanita. Kelihatan sekali kalau masa lalunya itu bermasalah. Saudara, hati-hati. Hasil dari keimaman itu di jiwa. Kalau Anda keimamanmu itu realita hadirat Tuhan tidak bekerja, justru engkau semakin menjadi orang yang memberontak, protes, tersinggungan, marahan, iri hati, dengki. Ada masalah loh saudara itu. Itu ada masalah itu. Kalau Anda mau benar-benar tahu jiwamu baik, coba ke psikiater saudara.
Mungkin untuk menguji apakah saya sakit jiwa nggak. Karena orang sakit jiwa itu nggak tahu kalau dirinya sakit jiwa. Itu persoalannya. Makanya orang yang jiwanya bermasalah datanglah ke psikiater. Boleh saudara. Karena orang sakit jiwa itu kalau ke dokter, dokternya yang diajarin itu sakit jiwa. Karena dia merasa bahwa dokternya yang bermasalah. Pokok tanda orang sakit jiwa itu kalau diajarin orang, dia ngajarin. Nah itu sakit jiwa. Karena dia merasa nggak sakit. Harusnya orang sakit jiwa itu diem. Nah kalau Anda begitu, mudah-mudahan bertobat. Maaf saudara ya, minta maaf. Ada sakit jiwa yang ringan, itu cerewet. Ada orang itu cerewet saudara. Itu sakit jiwa. Makanya kok banyak wanita ya, saya heran kok banyak wanita. Kami kalau sampai ada pria kayak gitu, ya itu lebih parah saudara. Ada pria itu cerewet sekali. Itu sakit jiwa. Cuman jiwanya bukan gila. Saudara, kenapa ada banyak orang Kristen hari ini, dengar, mengalami mental illness. Hari ini isu gereja persoalannya mental illness, sakit jiwa. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau diubah. Tapi mereka pendoa loh Pak. Ya, iblis itu nggak takut saudara berdoa. Kalau Anda berdoa tidak didasarkan dari roh dan kebenaran, iblis tidak takut. Hati-hati saudara, pendeta saja banyak sakit jiwa. Minta maaf, pendeta-pendeta. Gembala-gembala banyak. Cuman bukan gila saudara. Nggak bisa ngampuni orang. Dilukai sedikit sudah teriak-teriak. Itu sakit jiwa. Meledak-ledak. Saudara dengar, mari diuji. Keimaman itu menguji. Apakah Anda sakit jiwa enggak ya? Jiwamu sakit enggak? Gitu loh. Kalau engkau ngalami jiwa yang sakit, jiwa selalu berhubungan dengan akar. Saya ulangi. Jiwamu itu selalu berhubungan dengan akar hidupmu apa. Persoalan akar apa yang ada yang belum selesai. Ada orang saudara trauma. Traumanya apa? Mempengaruhi jiwa. Selesaikan trauma saudara. Kalau saudara tidak menyelesaikan traumamu, jiwamu yang sakit saudara. Jiwa yang sakit, dia tidak mengalami urapan. Urapan dari Roh Kudus. Karena dia menolak urapan itu. Sebab jiwa yang sakit, jiwa yang tidak mau diajar. Miliki jiwa yang mau belajar. Saudara, semua ada akarnya. Itu yang Tuhan Yesus katakan benih. Ada dua benih. Anda terima yang mana? Benih yang baik atau benih yang jahat? Bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ketika orang tidur, ada yang malaikat menaruh benih yang baik. Tapi tiba-tiba ada yang menaruh benih yang jahat juga, setan. Dua-dua bertumbuh. Hati-hati saudara. Saudara pendoa. Dikirim oleh iblis benih yang tidak baik. Saudara yang menyelesaikan sendiri loh. Bukan Tuhan loh. Jangan biarkan ilalangmu tumbuh loh. Jangan pelihara akar pahitmu. Jangan pelihara akar masalahmu. Kenapa kamu? Kenapa kamu memiliki jiwa yang bermasalah? Saudara, saya bersyukur kalau gereja yang saya gembalakan itu jiwanya baik-baik semua. So, saya sangat bersyukur saudara. Oh, sungguh senang saya. Dan itu saya tidak bisa berdoa saudara. Jiwa itu urusan saudara.
Roh itu urusan Tuhan. Jiwa itu urusan saudara. Lah saudara nggak mau berubah. Masih marahan, tersinggungan. Anda mau doa bagaimana? Anda mau puasa bagaimana? Waktu puasa Anda sabar. Selesai puasa, keluar lagi nih serigalanya. Nggak bisa. Jiwa kita harus ditundukkan kepada roh. Yang nundukkan siapa? Saudara. Melalui apa? Keimaman. Kalau saudara melakukan keimaman, hasil keimaman membuat Anda semakin menguasai diri, semakin sabar, semakin cerdas, bukan semakin ngantuan. Ingat, saya pesan ya saudara, saya pesan dengan kasih Kristus. Tolong jangan ada yang tidur, ngantuk ya di gereja. Saya sudah pesan, jangan saudara. Lebih baik Anda tidak usah datang. Ya, saya minta tolong ya. Karena orang ngantuan itu sakit jiwa. Minta maaf saudara ya. Anda cek aja lah ke psikiater. Kalau saya sekolah psikiater mungkin Anda bisa saya kasih data. Tapi saya nggak perlu sekolah psikiater, tapi saya punya roh yang melihat Anda sakit jiwa. Banyak yang sakit jiwa loh saudara. Tapi ada yang tidak sakit jiwa. Normally, jiwa itu ngomong human being. Jiwa itu ngomong kemanusiaan. Manusia normal ya saudara, kelihatan. Makanya salah satunya cerewet tuh. Orang laki cerewet. Ngomel sana, ngomel sini. Kalau perempuan ya udah, tapi sakit jiwa juga sama. Mulut nggak bisa dikontrol, itu pasti jiwa. Nah saudara nggak perlu malu kalau memang saudara cerewet dan mari minta ampun. Laki-laki yang mulutnya itu ya Tuhan kayak wanita. Maaf saudara, ada laki-laki yang jelimet ya, hal kecil-kecil diurusin. Itu jiwa saudara. Anda bisa mengerti? Biasanya laki-laki gini bermasalah. Akarnya apa? Kepahitan sama orang tua bisa. Jadi kewanitaan keluar di dalam laki-laki. Itu bahaya. Yang wanita, yaitu tadi. Bocor mulut. Saudara harus sadar loh ya, jiwamu itu baik atau tidak. Makanya saya ajarkan, ketika Anda menghadirkan tabut perjanjian, pekerjaan roh iman ini ada di jiwa. Yang terjadi perubahan diri, Shekinah glory turun. Coba saudara ukur, Anda ngalami perubahan diri enggak? Keimaman itu goalnya perubahan diri. Perubahan diri menghasilkan kuasa Tuhan. Bukan sekedar orang taat beragama. Taat beragama tanpa perubahan diri, nol. Anda ke gereja tiap hari pun tanpa perubahan diri, nol. Nah, perubahan diri itu ada di dalam jiwa. Jiwa itu ada di mindset. Makanya kalau saudara tadi saya katakan, kalau saudara berkata, saya itu orang tua, saya itu sukar mikir sudah sekarang. Ya kamu sakit jiwa. Jiwamu bermasalah. Makanya banyak orang tua menjadi childish. Orang tua menjadi childish. Makin tua makin childish. Makin kekanak-kanakan. Apakah Anda mau? Kalau Anda mau ya silakan. Meskipun Anda pendoa syafaat dan Anda tidak pantas. Pendoa syafaat tidak pantas kalau dia childish. Saudara harus yakini bahwa jiwamu dibarui terus. Katakan amin. Dibarui terus. Karena Tuhan minta barui. Yang membarui siapa? Kita. Saudara itu jangan berdoa Tuhan suruh ubah jiwa saudara. Makanya kalau kita doa itu kadang salah. Tuhan ubahkan jiwaku, kamu yang berubah, aku enggak. Ikuti roh yang sudah aku berikan kepadamu. Jadi saudara dengar ya, engkau harus makin tua, makin berhikmat. Makin tua,
penuh firman. Makin tua hafal firman, makin tua Anda makin diurapi. Karena pengurapan makin besar ketika Anda penuh dengan firman. Saudara bisa mengerti enggak? Ini realita tabut Tuhan. Dan itu yang memberkati seisi rumahmu. Berkat itu turun dari kepala. Kalau kakek neneknya itu penuh dengan hikmat, berkat Tuhan makin besar. Tapi kalau makin tua makin kosong otaknya, kasihan anak cucu saudara. Nggak ada berkat. Ingat, berkat selalu dengan hikmat. Berkat selalu dengan firman. Berkat selalu dengan iman. Iman timbul dari firman. Firman menghasilkan hikmat. Hikmat menghasilkan kecerdasan. Kecerdasan menghasilkan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah menghasilkan penguasaan diri. Kesalehan, kesucian. Maka belajar saudara, belajar menahan diri, belajar menguasai diri, belajar jangan jadi orang yang bebal, yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu aturan. Makin tua makin kurang ajar. Udah tahu pendeta ngomong dia tidur. Udah tahu pendeta ngomong dia ngobrol. Udah tahu pendeta ngomong dia main HP. Belajarlah saudara. Jangan pernah jiwamu sakit. Kalau saudara sudah sakit jiwa, tidak ada obat. Kecuali engkau harus ke psikiater dulu. Karena orang sakit jiwa, dia tidak tahu dia sakit. Kalau Anda mau tahu jiwamu benar atau enggak, masuk hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan engkau telanjang. Tidak mungkin saudara, di hadirat Tuhan orang beban. Belajarlah di hadirat Tuhan, lihat. Dan berubahlah. Ampuni aku Tuhan, aku ini terlalu cerewet, aku terlalu takutan, aku terlalu ambisi, aku ini tidak terimaan, aku ini dengki. Akui dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, akuin lo iri sama pendeta itu Tuhan. Aku memang iri, ampuni aku Tuhan. Aku mau berubah, aku mau berubah. Aku memberkati pendeta itu. Aku memberkati gerejanya. Itu caranya, sembuhkan. Tuhan, aku ini trauma. Dulu aku disakiti suamiku. Mau tak bunuh suamiku Tuhan. Sampai hari ini aku belum bisa ngampuni Tuhan. Hari ini aku mau ngampuni Tuhan. Aku berkati suamiku. Aku berkati dalam nama Yesus, aku terima apa adanya. Tidak ada kejadian itu. Saudara selesaikan trauma saudara. Apa saja saudara, akarnya apa? Mungkin kamu dihina orang dulu. Anda dihina orang, akarnya kamu dihina. Sehingga kamu menjadi orang galak. Saudara menjadi orang galak. Saudara menjadi orang temperamen. Kenapa? Selesaikan di hadapan Tuhan. Yang tahu saudara, gak perlu didoakan pendeta itu. Gak bisa didoakan. Dan hati-hati saudara, kalau jiwamu sakit, tubuhmu yang masalah. Tubuh itu meresponi jiwa. Jadi tubuh kita itu gak salah saudara. Karena tubuh itu mengikuti jiwa dan roh. Makanya hati gembira, tubuhmu sehat. Ngerti saudara? Tubuh itu ngeresponi saja. Contoh, saudara makan makanan pedas, tubuhmu otomatis mules. Jadi kalau saudara mau rohmu baik, jiwamu baik, tubuhmu sehat. Kesembuhan itu dari dalam. Saudara percuma makan obat dokter, obat herbal, tapi rohmu dan jiwamu bermasalah. Negatif terus. Ada orang saudara, pikirannya kok negatif terus. Saudara, ini berhubungan dengan mahkota loh saudara. Hati-hati. Kalau sampai mahkota hilang dan Anda kemudian semakin parah, Anda akan tertolak. Bahayanya tertolak saudara. Saya berharap saudara mengerti pagi hari ini dan setiap saudara
karena kita punya waktu ya, nanti tinggal besok lusa. Saya berharap di akhir-akhir pelajaran ini Tuhan menyatakan kebenaran tentang keimaman. Dan pagi hari ini mari saudara berubah. Saya pesan dengan sangat hati-hati dengan jiwamu. Engkau harus mengerti realitas surga ini. Realita hadirat Tuhan harus bekerja dalam hidupmu, nyata, bukan teori. God bless you all.